Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Ramawati, NPM 18111000261 dari kelas C jurusan PGMI semester 6, UIN Raden Intan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana hari ini? Sudah siap belajar belum? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk berdoa bersama-sama. Nah, sesudah kita berdoa, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dan bilangan pecahan. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih, siapa yang hari ini nggak hadir atau nggak berangkat? Jadi hari ini berangkat semua ya, alhamdulillah. Nah, kan kita udah berdoa dan Ibu juga sudah mengecek kehadiran kalian. Jadi kalian udah siap belajar kan? Nah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan itu apa? Jadi, pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan itu merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Dan sementara itu, pertumbuhan tanaman ini terdiri dari dua fase. Ada yang tahu nggak kedua fase tersebut itu apa aja? Nah, benar banget. Yang pertama itu ada fase generatif dan yang kedua fase vegetatif. Nah, fase pertumbuhan generatif ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara penyerbukan atau pembuahan. Proses perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan generatif yang memiliki kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan tersebut. Nah, fase pertumbuhan tanaman generatif terjadi pada pembentukan dan perkembangan kuncup-kuncup bunga, buah, dan biji, atau juga pada pembesaran dan pendewasaan struktur penyimpanan makanan, akar-akarnya dan batang yang mempunyai daging. Contohnya yaitu terdapat pada tanaman jagung, padi, dan gandum. Lalu yang selanjutnya ada juga fase pertumbuhan tanaman vegetatif. Nah, pertumbuhan tanaman vegetatif ini terjadi terutama pada perkembangan akar, daun, dan batang yang baru. Fase vegetatif ini berhubungan dengan 3 proses penting. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi 3 proses penting itu, yang pertama ada pembelahan sel, yang kedua ada perpanjangan sel, dan yang ketiga ada tahap pertama dari diferensial sel. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contoh tumbuhan yang dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif alami ini, yang pertama yaitu ada akar tinggal, akar rimpang atau akar tongkat. Tumbuhan ini bagian dari tumbuhan yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tumbuhannya yaitu ada lengkuas, jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Nah, di sini Ibu punya gambar. Ini contoh gambar dari tanaman akar tinggal. Nah, ini merupakan tanaman jahe yang biasa digunakan
untuk memasak atau untuk membuat minuman. Contoh akarnya yaitu seperti ini. Yang selanjutnya ada umbi lapis. Nah, tanaman ini memiliki daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Sementara pada bagian dasar tumbuhan ini berakar serabut. Nah, contoh tumbuhan yang termasuk dalam umbi lapis ini yaitu ada bawang merah dan bawang putih atau bawang bombay. Nah, di sini Ibu ada contohnya. Contoh gambarnya yaitu seperti ini. Nah, ini contoh dari bawang merah. Lalu yang selanjutnya ada juga umbi batang. Nah, umbi batang ini merupakan tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya yaitu ada bengkuang, kentang, dan ubi jalar. Nah, di sini Ibu ada contoh dari umbi batang, yaitu ini gambar kentang. Seperti ini gambarnya. Lalu yang selanjutnya ada juga umbi akar. Nah, jenis umbi akar ini di dalam tanah akan muncul tunas-tunas dan menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu ada wortel, singkong, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini Ibu ada contoh gambarnya yaitu ini merupakan contoh dari gambar singkong. Lalu ini yang terakhir ada tunas. Nah, tunas ini merupakan bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Nah, contoh tumbuhannya yaitu ada pisang, bambu, dan tebu. Nah, di sini Ibu ada contoh gambarnya yaitu ini merupakan tunas dari pohon bambu. Nah, itu tadi materi tentang fase generatif dan fase vegetatif alami. Nah, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi tersebut sebelum Ibu pindah ke materi yang selanjutnya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Nah, materi yang selanjutnya ini yaitu merupakan perkembangbiakan buatan. Nah, perkembangbiakan buatan ini terjadi dengan adanya campur tangan manusia. Nah, contohnya yaitu dengan cara yang pertama dicangkok. Cangkok ini perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara dicangkok, dengan cara menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu ada jambu air, mangga, alpukat, dan tumbuhan berbuah lainnya yang memiliki kambium. Dan ada juga tumbuhan yang bisa dicangkok, ada jeruk. Nah, di sini Ibu ada contoh gambarnya seperti ini cara pencangkokan, dan ini merupakan tumbuhan jeruk yang dicangkok. Untuk yang kedua ada stek. Nah, stek ini merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang atau bagian lain tumbuhan. Contoh tumbuhan yang dapat di stek salah satunya yaitu ada bunga mawar, bunga rosemary, bunga lavender, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar
cara stek bunga mawar. Ini merupakan gambar dari cara stek bunga mawar. Nah, yang terakhir yaitu ada okulasi. Okulasi ini merupakan cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Contoh tumbuhan yang dapat diokulasikan yaitu ada jeruk nipis, belimbing, dan alpukat. Nah, di sini Ibu ada contoh cara mengokulasikan tumbuhan. Nah, jadi kita membelah batang induk dengan batang yang akan diokulasikan dan ditali menjadi seperti ini. Nah, itu tadi materi yang Ibu jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, sekarang kita bernyanyi yuk supaya menghilangkan rasa jenuh kalian. Nah, di sini Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu nggak lagu Menanam Jagung? Nah, kalau tahu, ayo kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Jadi tambah semangat gak nih belajarnya? Nah, harus semangat ya. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Tadi kan kita bernyanyi tentang jagung. Nah, di sini Ibu ada gambar jagung. Ini dia. Nah, sekarang coba kita hitung ada berapa buah jagung di sini. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 6 gambar buah jagung. Nah, Ibu mau nanya nih, angka 6 itu termasuk bilangan cacah satuan atau puluhan atau ratusan? Ya, benar sekali. Jadi, angka 6 itu termasuk bilangan cacah satuan. Nah, ada yang tahu nggak bilangan cacah itu apa? Nah, jadi bilangan cacah itu merupakan himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0. Dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya, atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Dan bilangan cacah juga bisa diartikan sebagai himpunan bilangan asli dengan angka 0. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari bilangan negatif 0 dan bilangan positif yang bukan pecahan atau desimal. Nah, contoh bilangan
bulat ini yaitu dari misalkan dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu bilangan asli ini yaitu bilangan bulat positif tanpa angka 0. Jadi yang termasuk bilangan asli ini diawali dengan angka 1, bukan angka 0. Jadi yaitu yang pertama angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya ini bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini merupakan bilangan bulat positif dengan awal bilangan 0. Jadi contohnya yaitu bilangan cacah ini diawali dengan angka 0. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi yang membedakan antara bilangan asli dengan bilangan cacah itu hanya awalan menggunakan 0 dan awalan tidak menggunakan 0. Apakah sudah paham anak-anak? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Ibu menjelaskan ada 6 buah jagung. Jagung yang ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Nah, sekarang coba kita tuliskan lambang bilangan dari ke-6 jagung ini. Ya, ada 6. Jadi kita tulis ini merupakan angka satuan. Nah, di sini kita tulis ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4, dan seterusnya. Nah, dengan lambang bilangan angka puluhan. Nah, Ibu beri contoh. Di sini angka 15. Nah, lambang bilangannya yaitu 15. Ini Ibu tanya, yang mana yang puluhan dan mana yang satuan? Ya, benar. Jadi angka 1 ini menunjukkan puluhan dan angka 5 ini menunjukkan angka satuan. Gitu ya. Dan Ibu beri contoh untuk angka yang ratusan ya. Nah, kita sebutkan lambang bilangannya, yaitu 125. Nah, di sini Ibu mau tanya lagi, di mana angka yang menunjukkan ratusan, di mana angka yang menunjukkan puluhan, dan di mana angka yang menunjukkan satuan. Nah, jadi angka yang menunjukkan ratusan itu angka 1, karena di sininya 100. Itu letaknya di awal, puluhan itu di tengah, dan satuan itu ada di akhir. Gimana anak-anak, paham? Ya, baik. Jika paham, Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu memiliki gambar apel. Nah, coba kita hitung ada berapa gambar apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini Ibu memiliki 12 gambar apel. Nah, coba
eh, Ibu minta kalian untuk mengalihkan. Kan ini ibu meletakkan gambarnya 3-3. Nah, coba kalian kalikan 3 apel dikali 4 apel. Nah, contohnya 3 dikali 4 sama dengan, contohnya yaitu seperti ini. Cara kita menjumlahkannya yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bu, kenapa 3-nya 4 kali? Karena yang dikalikan itu 4. Karena pengalinya itu 4. Jadinya kita kalikan 3-nya ini sebanyak 4 kali. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 3 ditambah 3 sama dengan berapa? Iya benar, 6. 6 ditambah 3 ada berapa? Ada 9. 9 ditambah 3 berapa? 12. Iya benar sekali. Sama seperti jumlah apel ini, yaitu jumlahnya 12. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar. Yuk kita berdoa bersama-sama. Sesudah kita berdoa, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.